Jadi, ada sebuah teori yang bernama argumentum e silentio, yang berarti argumentasi ketiadaan. Argumentasi ini kerap digunakan dalam kritik historis, filsafat, dan logika dalam memfalsifikasi atau menyalahkan sesuatu yang tidak ada bukti semasanya. Jadi ketika tidak ada referensi, bukti, atau catatan yang semasa atau mendekati peristiwa terjadi, maka bisa disimpulkan bahwa sebuah informasi yang datang belakangan hanyalah karangan dan rekayasa dari orang yang muncul setelahnya. Misalnya gini, ada sebuah sejarah yang diceritakan di masa sekarang, namun tidak ada referensi, bukti, atau catatan yang semasa atau mendekati peristiwa terjadi yang memastikan itu, maka argumentum e silentio bakal mengarahkan kalian untuk ngevonis sejarah itu sebagai peristiwa yang tidak pernah terjadi dan hanya sebatas karangan dari orang belakangan saja. Namun penting untuk diingat bahwa argumentum e silentio adalah argumentasi lemah bagi sejarawan barat sekalipun. Pasalnya, ketiadaan bukti belum tentu membuktikan bahwa suatu sejarah itu nggak pernah terjadi. Penilaian bahwa argumentum e silentio adalah argumentasi yang paling lemah sebenarnya memiliki banyak alasan, dan di video kali ini kita akan mengulas 3 hal yang membuatnya lemah. Pertama, argumentum e silentio itu terlalu spekulatif alias bermain dadu dan mengandalkan sepenuhnya pada dugaan-dugaan semata. Memang peneliti itu berhak memiliki dugaan, tapi dugaan yang dimunculkan oleh argumentum e silentio itu nyaris tidak dapat dipertanggungjawabkan karena alat dan cara pembuktinya itu nggak dapat diuji, dan kesimpulan yang diambil itu hanya berasal dari ketidaktahuan. Artinya argumentum e silentio itu hanya mengandalkan aspek-aspek yang tidak pasti. Nah, coba kita terapkan dalam kasus Ba'alawi, dan premis yang diusulkan dalam pembatalannya itu begini. Ada nama Ubaidillah yang diperkirakan hidup abad ke-4 Hijriah, dituduh baru muncul abad ke-9 oleh Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Sayyid Ali ini dituduh pula mencangkok nasab dari Ali bin Jadid setelah menafsiri reportase Al-Janadi dalam As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk yang menulis silsilah Ali bin Jadid sampai ke Abdullah bin Ahmad bin Isa. Pertanyaannya, apa bukti pencangkokan itu? Kapan pencangkokan itu terjadi? Siapakah pelakunya? Dan di nama siapa pencangkokan itu diambil? Tidak ada bukti yang sezaman dengan Al-Janadi atau yang mendekatinya yang bisa dihadirkan oleh para pembatal nasab, karena semua kesimpulan tadi itu berangkat dari ketidaktahuan. Karena hanya memiliki aspek-aspek temuan yang tidak pasti, akhirnya pembatal nasab itu berimprovisasi dengan Bani Alawi sebagai kabilah itu sebenarnya sudah dikenal sebagai keturunan Kohton Diaman. Nama kabilah ini dicolong keluarga Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Sakran sebagai klan resmi. Tapi setelah saya cek, ternyata Bani Alawi yang menjadi keturunan Kohton ini bukanlah Bani Alawi, tapi Bani Ulwi. Jangankan leluhur ya, nasab mereka pun gak sama. Dan jangankan sama, orang Yaman pun tidak pernah melihat Bani Alwi dan Bani Ulwi itu memiliki kekerabatan dan tidak pernah dilihat sebagai kabilah yang mirip. Jadi kesimpulan yang didasarkan pada ketiadaan bukti seperti tadi hanyalah dugaan tanpa dasar yang cukup kuat. Kendati pun tuduhan yang dilontarkan sebagai improvisasi dengan dalil yang diada-adakan sebenarnya masih bisa untuk dibuktikan salah. Ya karena memang diada-adakan. Makanya peristiwa pencangkokan itu pun tidak ada yang bisa menghadirkan buktinya sama sekali karena mereka memang berargumen hanya dari ketidaktahuan. Alih-alih menyadari hal itu ya, argumentum e silentio itu mereka persempit harus berupa catatan, bentuknya kitab, harus kitab nasab, ditulis oleh orang lain dan bukan dari internal Ba'alawi. Nah inilah yang sebenarnya menjadi tantangan saya untuk menjawab. Oke, kita beranjak ke alasan yang kedua. Kenapa argumentum e silentio itu problematik sebagai argumen? Yaitu banyak hal terjadi di masa lalu. Pencatat historiografi di masa lalu itu memang sudah ada, banyak intelektual yang melakukannya. Namun, apa yang menjamin bahwa semua catatan mereka itu akan sampai di masa kita sekarang? Murid Al-Ubaidili yang bernama Al-Umari, penulis kitab nasab berjudul Al-Majdi, merupakan saksi mata bahwa gurunya itu pernah menulis naskah yang berjudul Al-Intisar li Bani Fatimah Al-Abrar. Fa'amila Syekhuna Abul Hasan Muhammad bin Muhammad rahimahullahu ta'ala kitaban ra'aituhu bi khatihi wa sammahu bil intisar li Bani Fatimah Al-Abrar dzakarul aftosa wa waladahu bi sihhatin nasabi. Sampai sekarang saya itu belum mendapatkan naskah itu di 5 atau 6 negara yang saya kunjungi di Timur Tengah. Tidak ditemukannya naskah Al-Ubaidili tersebut di masa sekarang sebenarnya cukup menjadi contoh, ada preseden, ada rekam jejak bahwa catatan sejarah itu seringkali tidak bisa memenuhi ekspektasi orang yang ada di masa sekarang. Sengaja saya menjelaskan ini karena persepsi para pembatal nasab itu sumbernya kan harus sumber historis berupa catatan. Bentuknya pun kitab, kitabnya pun harus kitab nasab dan ditulis oleh orang lain. Informasi dari Ba'alawi itu tidak akan dipakai. Agak aneh memang. Dan alasan ketiga kenapa argumentasi ketiadaan ini cukup problematik, sebuah peristiwa di masa lalu bisa saja memang tidak ada dan memang karangan orang belakangan. Maka
Makanya tidak ada satupun tulisan tentangnya. Namun faktanya, untuk konteks Ba'alawi, banyak ulama abad belakangan justru mengisbat nama Ubaidillah bin Ahmad bin Isa yang sekarang dikenal sebagai leluhur Ba'alawi. Pertanyaannya, jika memang Ba'alawi itu tidak memiliki kitab sezaman atau mendekati yang memastikan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa, sehingga tanpa kitab sezaman ini nasab mereka itu tidak akan disahihkan oleh intelektual, lantas kenapa ulama nasab dan sejarawan setelahnya itu justru mensahihkan nasab mereka? Tidak hanya ulama nasab dan sejarawan, ahli hadis pun mensahihkan nasab mereka. Sekadar contoh, Al-Janadi, intelektual Yaman yang wafat tahun 732 Hijriah. Dia akan mendapati minimal 2 orang Ba'alawi di masa hidupnya dan mengatakan 8 orang Ba'alawi yang dia catat itu dikenal sebagai asyraf di mata penduduk Hadramaut. Nama anak Ahmad bin Isa yang bernama Abdullah dia tulis dari silsilah keturunannya yang bernama Abul Hasan Ali bin Jadid yang secara nasab itu lempang lelaki ke atas sampai ke Imam Ali. Kemudian intelektual lain yang hidup setelahnya itu belum ada satupun yang batalkan. Namun justru mensahihkan kabilah Ba'alawi ini benar-benar sadah, seperti Raja Dinasti Rasul Yaman Abbas Ar-Rasuli wafat tahun 778, Ali Al-Khazraji wafat tahun 812, Muhammad Al-Fasi wafat 832, Abdurrahman Al-Khatib wafat tahun 855, dan Husain Al-Ahdal wafat tahun 855. Semua intelektual tadi hidup pada tahun 700-an Hijriah. Artinya catatan mereka itu semuanya adalah historiografi yang sudah ada sebelum Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Sakran lahir pada tahun 820 Hijriah. Jawaban singkat saya untuk memahami kenapa mereka tidak membatalkan tapi justru mengisbat, jika acuannya adalah catatan fisik, untuk konteks nasab Ba'alawi banyak sekali zail, taklek atau persaksian intelektual yang semasa dengan kehidupan tokoh-tokoh Ba'alawi di masa lalu yang justru memastikan nasab mereka sebagai sadah atau dikenal sebagai sadah. Sehingga semua informasi ini tuh mengarahkan ahli nasab belakangan untuk mengisbat nasab mereka, bukan sebaliknya. Masalahnya kan begini, semua zail, taklek, dan manuskrip itu belum pernah satu pun saya lihat pembatal Ba'alawi itu mencarinya. Padahal semua catatan itu adalah saksi mata dan saksi telinga dari peristiwa di masa lalu yang perlu mereka gapai dalam proses pembuktian bahwa nasab Ba'alawi itu batal. Tapi ternyata nggak ada satupun yang cukup serius untuk menggalinya. Nah, oleh karena itu, argumentum silentio dalam membatalkan nasab Ba'alawi saya anggap nggak cukup meyakinkan dalam berargumentasi, karena bagaimanapun pekerjaan historis berikutnya itu bukanlah menyimpulkan nasab mereka batal karena ketiadaan kitab sezaman, namun mencari zail, taklek, dan persaksian intelektual di masa lalu kemudian dievaluasi secara kritis. Saya jelaskan sedikit tentang hal ini. Semua orang tahu bahwa Al-Janadi adalah qadhi dari Janat, makanya dia dipanggil dengan Al-Janadi, bukan Al-Jundi. Semua orang tahu bahwa Al-Janadi adalah qadhi dari Janat yang kitabnya dijadikan referensi paling awal dalam pengisbatan Ba'alawi sebagai kabilah asyraf. Kenapa hanya Al-Janadi yang dijadikan referensi awal? Coba kita lihat peristiwa di balik naskah Al-Janadi. Pada tahun 1401 Hijriah, Muhammad bin Ali Al-Aqwa itu baru menemukan 2 manuskrip As-Suluk fi Tabaqatul Ulama wal Muluk. Manuskrip pertama disalin tahun 877 Hijriah dan manuskrip kedua disalin tahun 820 Hijriah. Dari kedua manuskrip tersebut, akhirnya Al-Aqwa menerbitkan As-Suluk fi Tabaqatul Ulama wal Muluk. Bayangkan jika Al-Aqwa itu tidak menemukannya, tidak menerbitkannya, kemudian menyebarkannya ke publik. Tentu saja naskah As-Suluk itu nggak pernah ada kan? Karena jika ada satu yang serius mencari, akhirnya akan mendapati seperti yang saya dapatkan, yaitu 4 macam manuskrip. 2 diantaranya sama seperti yang dimiliki oleh Al-Aqwa dan 2 manuskrip lainnya belum pernah dia temukan. Nah, langkah Al-Aqwa ini disebut diseminasi atau tindakan menyebarkan dan mendistribusikan manuskrip temuannya kepada khalayak yang lebih luas dalam bentuk kitab fisik yang sudah ditahqiq atau sudah melalui proses editing, disunting, dan fontnya lebih bisa dibaca. Pada intinya, menurut telah saya nih, nasab Ba'alawi itu diputus oleh pseudosains atau sains yang semu yang tidak memiliki pijakan kuat, hanya memilah dan memilih bukti yang mendukung pembatalan saja atau cherry picking. Dan tentu saja nasab klan tertentu tidak bisa dibatalkan dengan cara seperti ini.